dan Is, NIM 25 86 90 50 778. Saya mahasiswa PPG Sekolah Tinggi Santo Yakobus Merauke. Terima kasih. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Luar biasa, selalu semangat, siap belajar. Anak-anak sudah berdoa? Belum. Sudah belum? Belum. Kalau belum berdoa, kita semua berdiri untuk kita berdoa. Yusuf, pimpin doa Yusuf. Baik, jadi mari kita belajar tentang laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai ciptaan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini supaya siswa-siswi atau anak-anak bisa memahami diri, mengenal diri. Oh, saya sebagai perempuan dan laki-laki ini diciptakan sebagai citra Allah. Jadi kita harus bersyukur, ya. Jadi ini dalam hidup gereja seperti berdoa bersama. Kita berdoa bersama itu biasanya kita lakukan di mana? Gereja. Gereja apa lagi? Rumah, di KUB, di kelompok umat basis atau di lingkungan itu kita biasa doa apa? Doa bersama itu. Doa apa lagi? Doa apa lagi? Berdoa bersama contohnya lagi seperti bulan kitab suci nasional kita pendalaman iman. Itu juga kita berdoa bersama. Oke, kita masuk pada materi yang berikut. Proses pembelajaran. Kita masuk pada kegiatan proses pembelajaran kita, yaitu ada kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penuh. Dan kita juga mengadakan ada apa? Tugas kelompok. Kita kerja kelompok, ada diskusi kelompok, diskusi bersama. Jadi kegiatan awal ini ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Siswa dibagi dalam 3 kelompok untuk berdiskusi bersama. Oke.
diciptakan sebagai citra Allah. Baik, jadi ini kita belajar tentang apa? Perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, tujuannya ada di sini. Lihat di sini. Peserta didik mampu memahami dirinya sebagai perempuan dan laki-laki sebagai citra Allah dan mensyukuri dirinya dan melibatkan diri dalam hidup menggereja seperti berdoa bersama dan mengikuti perayaan Ekaristi sebagai tanda keselamatan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini supaya siswa-siswi atau anak-anak bisa memahami diri, mengenal diri. Oh, saya sebagai perempuan dan laki-laki ini diciptakan sebagai citra Allah. Jadi kita harus bersyukur, ya. Jadi ini dalam hidup menggereja seperti berdoa bersama. Kita berdoa bersama itu biasanya kita lakukan di mana? Gereja apa lagi? Rumah, di KUB, di kelompok umat basis atau di lingkungan itu kita biasa doa apa? Doa bersama itu. Doa apa lagi? Doa apa lagi? Berdoa bersama, contohnya lagi seperti bulan kitab suci nasional kita pendalaman iman. Itu juga kita berdoa bersama. Doa bersama. Oke, kita masuk pada materi yang berikut. Oke, proses pembelajaran. Kita masuk pada kegiatan proses pembelajaran kita, yaitu ada kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penuh. Dan kita juga mengadakan ada apa? Tugas kelompok. Kita kerja kelompok, ada diskusi kelompok, diskusi bersama. Jadi kegiatan awal ini ada kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Siswa dibagi dalam 3 kelompok untuk berdiskusi bersama. Oke. Baik, jadi sebelum kita masuk pada pelajaran kita pada hari ini, yaitu perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Sebelum kita masuk pada kegiatan inti, kita semua berdiri, kita menyanyi lagu Bapak Abraham. Tahu atau tidak? Tahu. Jadi kita semua berdiri untuk menyanyi bersama Bapak Abraham. Sambil tepuk tangan, bisa? Bisa. Bapak Abraham, 1, 2, 3. Yang lain lihat di situ. Ada cerita itu. Yang tidak dapat
Yang lain lihat di situ. Ada cerita itu. Yang tidak dapat, perhatikan di itu, di layar situ. Baca sudah. Setelah 9 bulan mengandung di bawah kandungan, ibu Elisa melakukan bapak Mario membawa ibu Elisa. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa judul cerita di atas? Cerita tadi itu punya apa? Kesha. Si kembar Angelo dan Angela. Si kembar Angelo dan Angge? Benar atau tidak? Yang kedua, siapakah yang melahirkan dua anak kembar? Penny. Ibu Elisa. Yang melahirkan dua anak kembar itu siapa, Ibeli? Ibu Elisa. Baik, yang ketiga, siapakah nama dua anak kembar itu? Balok. Dua anak kembar itu namanya siapa? Angelo dan Angela. Ya, betul. Yang keempat, dengan siapakah Angelo dan Angela memiliki keserupaan atau kemiripan? Firman. Ayahnya dan Angela mirip ibunya. Angelo mirip ayahnya dan Angela mirip ibunya. Ya. Yang kelima, lebih mirip siapakah dirimu? Kau punya muka ini mirip siapa? Atau kau punya diri ini mirip dengan siapa? Siapa yang menjawab? Penny. Mirip ibu. Mirip ibu. Bagian mana yang menurut Penny itu mirip? Muka. Muka. Siapa lagi? Rita, mirip siapa Rita kau muka itu? Bapak. Dalam hal apa yang kau bilang kau muka itu mirip bapak? Apa yang kau muka itu mirip kau bapak? Kau mata kah? Kau hidung kah? Mulut kah? telinga kah? Atau cara jalan kah? Muka mirip bapak. Baik. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan Tuhan menciptakan segala sesuatu itu dengan baik. Kisah Angelo dan Angela menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan mereka dan menganugerahkan kepada pasangan siapa? Elisa dan Pak Mario. Karena wajah dan kepribadian Angelo dan Angela mencerminkan ayah dan ibunya, keluarga di desa dengan mudah mengenali mereka. Kenapa keluarga di desa itu kenal mereka? Itu karena apa? Karena mereka mirip ayah dan ibu. Dan melihat Angelo dan Angela, nenek dan kakek sangat menyayangi mereka karena keduanya mirip orang tua mereka. Belajar menemukan kehendak Tuhan. Belajar menemukan kehendak Tuhan itu yang terdapat pada Kitab Kejadian bab 1 ayat 6 sampai 27. Kita bentuk kelompok. Siapa yang bisa baca? Alkitab. Sama Alkitab itu bisa di atas itu. Media. Oke, tadi kita sudah dengar toh bacaan kitab suci, kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 27. Sekarang kamu baca masing-masing, baca di kelompok. Setelah baca di kelompok baru ibu kasih tugas ya. Ibu kasih pertanyaan untuk kamu, kerja kelompok. Kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Oke, sekarang kita mulai dengan presentasi ya. Mulai dari kelompok 1.
Allah. Karena Allah sangat mencintai manusia dan Dia menciptakan manusia seperti dirinya sendiri. Nomor 4, apa tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia? Mungkin dari kelompok 2 dan 3 yang mau bertanya, disilakan. Firman. Mengapa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya? Mengapa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya? Allah menciptakan manusia menurut gambar karena Allah sangat mencintai manusia dan menciptakan manusia seperti dirinya sendiri. Karena Allah sangat mencintai manusia dan Allah menciptakan manusia seperti dirinya sendiri. Baik teman-teman, saya hasil diskusi kelompok 2. Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Pertanyaan dulu tuh, apa judul bacaan? Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Iya. Allah menciptakan dua contoh perbuatan manusia yang sesuai dengan martabatnya sebagai Tunggu. bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Karena Allah mengasihi manusia dan menciptakan manusia seperti dirinya sendiri. Sekian dan terima kasih. Baik, ada yang mau bertanya dari kelompok 1 dengan 3, siapa yang mau bertanya untuk kelompok 2? April. Di manakah Tuhan menciptakan manusia? Tuhan menciptakan manusia di tanah. Di manakah Tuhan menciptakan manusia? Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden. Sudah? Ada yang bertanya lagi? Tidak. Oke, kita tepuk tangan sekarang kelompok 3. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok ini. Sekian dan terima kasih. Baik, jadi sekarang dari kelompok 3 mereka sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Mungkin ada kelompok lain yang mau bertanya, disilakan. Kesya. Mengapa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan? Mengapa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan? Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk berkembang biak. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk berkembang biak atau untuk beranak cucu. Pertanyaan yang ketiga, apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Artinya apa Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri? Allah sangat mencintai manusia dan Dia menciptakan manusia seperti dirinya sendiri. Allah sangat mencintai manusia. Dan Tuhan menciptakan manusia itu seperti dirinya sendiri, toh? Ya. Sama kita punya kepala, Tuhan juga punya kepala, tapi Tuhan tidak berdosa. Yang lain, coba. Ada yang lain lagi untuk pertanyaan yang ketiga ini? April, coba. Dan manusia sebagai wakilnya di tengah-tengah ciptaan lainnya. Dan menempatkan manusia di tengah-tengah ciptaan lainnya. Manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Hal itu berarti bahwa Allah menganugerahkan martabat yang luhur kepada siapa manusia? Tuhan sayang dengan manusia. Allah menjadikan manusia seperti dirinya sendiri, toh? Beda? Tidak? Baik. Dan menempatkan manusia sebagai wakilnya di tengah-tengah ciptaan lainnya. Dalam kitab Kejadian di
Kejadian bab 1 ayat 1 sampai dengan 26 itu pasti kamu sudah baca toh? Ya. Pasti kamu sudah baca di rumah, kau belajar di rumah itu tentang kisah penciptaan mulai dari hari pertama sampai dengan hari keberapa itu? Ketujuh. Mulai dari hari pertama itu Tuhan ciptakan apa, kedua sampai yang terakhir baru Tuhan ciptakan siapa manusia? Manusia. Tuhan Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6 karena Tuhan apa? Tuhan sayang dengan manusia. Kalau misalkan Tuhan menciptakan manusia pada hari pertama, tidak ada makanan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, manusia mau makan di mana? Tidak bisa. Tuhan harus kasih tumbuh-tumbuhan dulu, kasih ini apa? Kasih pisah air dengan darat supaya manusia tinggal di darat. Kalau misalkan semua manusia mau tinggal di mana? Tidak toh? Ya. Mati kalau tinggal di air. Baik, yang berikut. Apa tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia? Tugas yang diberikan kepada manusia itu apa? Menjaga dan memelihara dan mengolah tanah. Menjaga dan memelihara tanah. Memelihara tanah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Kau mengolah atau tidak? Mengolahnya seperti apa? Membuat, contohnya seperti kita balik tanah, olah tanah itu supaya kita bisa tanam jagung, tanam ubi kayu dan lain sebagainya. Memelihara kita menjaga alam, bukan kita merusak. Tuhan Allah sudah ciptakan ini apa pohon begitu banyak, dia datang dia tebang sembarang. Itu berarti kita merusak ciptaan Tuhan. Tapi yang dimaksud Tuhan itu apa? Kita akan menjaga. Kita jaga supaya tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh dengan baik, supaya kita manusia bisa berlindung. Misalnya pas musim panas ini panas sekali. Berarti Tuhan ciptakan semuanya itu baik adanya. Oke. Yang ke-5. Contoh perbuatan manusia yang sesuai dengan ciptaan Tuhan. Contohnya seperti memaafkan teman atau orang lain yang bersalah dan harus kita minta maaf. Kalau kita sudah buat salah kepada teman, kita harus buat apa? Minta maaf. Kalau dia sudah buat salah, dibilang saya tidak mau lagi. Biar toh itu Tuhan ajar kita untuk itu, untuk biar ini sama aja dia lepas dia begitu sana. Atau yang Tuhan ajarkan untuk kita itu kita harus apa? Meminta maaf kepada teman kalau kita berbuat salah. Oke. Mengasihi dan membantu orang miskin. Kita harus mengasihi sesama. Contohnya seperti di kelas atau di lingkungan sekolah. Dia bilang ini orang timur, jadi saya teman dengan orang timur saja. Tidak boleh. Kalau kita harus bergaul bersama. Sekolah itu kita semua itu teman. Dari manapun kita, saya ini orang Dawan, orang Tetun, orang ini timur. Jadi kita itu sama. Kita sama di hadapan Tuhan. Oke. Menjalin persaudaraan dengan orang-orang di sekitar. Jadi kita yang di sekitar kita baik di rumah maupun di sekolah itu kita itu saudara. Ya. Baik. Dalam pemahaman manusia sebagai citra Allah, manusia laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan, baik perbedaan kodrati, fisik maupun psikologis. Namun laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama di hadapan siapa tuh? Tuhan. Oke. Baik, kita bahas dulu yang ini. Manusia laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan baik perbedaan kodrati, fisik maupun psikologis. Perbedaan kodrati itu seperti apa? Siapa yang tahu perbedaan kodrati? Perbedaan
Melahirkan itu perempuan atau laki-laki? Ya, ini contoh dari kodrati itu adalah yang berasal dari Tuhan. Berasal dari Tuhan. Yang berasal dari Tuhan ini tidak bisa diubah. Contohnya seperti apa? Mengandung dan melahirkan, dan apa menyusui. Ini perbedaan kodrati ya. Catat itu perbedaan itu. Perbedaan kodrati yang berasal dari Tuhan itu mengandung, melahirkan, dan menyusui itu hanya dilakukan oleh perempuan. Oke. Perbedaan kodrati. Ada lagi perbedaan fisik. Atau perbedaan fisik. Perbedaan fisik itu contohnya seperti apa? Perbedaan fisik. Contohnya apa? Perbedaan fisik itu contohnya seperti perempuan dan laki-laki. Ada perempuan yang suaranya kecil. Suara kecil itu untuk siapa? Perempuan. Kalau laki-laki suaranya besar. Perbedaan fisik. Ada lagi perbedaan bentuk rambut. Kalau laki-laki rambutnya apa? Pendek. Kalau perempuan? Panjang. Ya. Itu perbedaan fisik. Ini yang perbedaan psikologis. Ada juga perbedaan psikologis. Perbedaan psikologis itu apa? Kamu tahu atau tidak? Perbedaan psikologis itu perbedaan tugas dan peran, atau perbedaan emosi. Biasanya yang lebih emosi itu perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Emosi cepat itu perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Biasanya laki-laki yang cepat emosi, bukan perempuan. Ya. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Emosi. Kalau laki-laki itu dia sukanya mengalah, biar sudah dia yang benar, salah yang salah, daripada nanti dia omong terus. Oke, perbedaan emosi, perbedaan tugas dan peran. Biasanya di rumah